Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Ayu Latifah dengan NIM 3322010. Di video kali ini saya coba menjelaskan terkait harmonisasi pengelolaan proyek pengembangan software dengan ISO IEC 12207 dan juga metode Scrum. Baik, yang pertama terkait metode Scrum yang akan disampaikan itu adalah definisi, tokoh pencetus, dan proses daripada Scrum itu sendiri. Nah, adapun definisi daripada metode Scrum, Scrum itu dirancang untuk mengelola persyaratan proyek yang berubah dengan cepat, dengan tujuan adanya komunikasi untuk ditingkatkan antara pengembang dan juga pemilik. Sehingga Scrum adalah metodologi manajemen proyek untuk pengembangan perangkat lunak Agile yang menggunakan iterasi dan penambahan. Adapun sejarahnya, itu pertama kali tokoh pencetusnya pada tahun 1986 adalah Hirotaka Takeuchi dan Ikujiro Nanaka. Disampaikan bahwa Scrum sebagai standar pengembangan produk baru di perusahaan otomotif dan produk konsumen. Nah, Scrum telah didefinisikan, diformalkan, dan diterbitkan sebagai metodologi Agile pertama untuk pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, pada tahun 1993, oleh Jeff Sutherland, John Skominoutels, dan Jeff McKenna, DDI Company telah menggunakan Scrum untuk proyek pengembangan perangkat lunak untuk pertama kalinya. Dan pada tahun 2002, Schreiber dan Biddle menulis buku terkait Agile with Scrum untuk menjelaskan metodologi Scrum. Selanjutnya, teori Scrum itu terdapat 3 faktor penting, di mana Scrum adalah metodologi manajemen proyek yang berulang dan bertahap untuk mengontrol resiko dan mengoptimalkan prediktabilitas proyek. Yang pertama itu transparansi, di mana prosesnya harus terlihat oleh semua orang yang terlibat dalam proyek, berarti oleh seluruh pemangku kepentingan. Lalu inspection, di mana pengguna Scrum harus sering memeriksa artefak Scrum untuk mendeteksi masalah pada tahap awal. Dan terakhir adalah adaptation, di mana jika seorang inspektur menentukan bahwa beberapa aspek proyek tidak dapat diterima dari luar lingkup proyek, proses dapat disesuaikan untuk menghindari masalah yang lebih lanjut. Nah, di sini isi daripada Scrum, yang pertama adalah Scrum Artifacts, di mana artefak Scrum ini terdiri dari product backlog, sprint backlog, dan definisi product done setelah setiap increment. Dan selanjutnya itu ada Scrum Team, di mana tim Scrum terdiri dari Product Owner, Scrum Master, dan anggota tim pengembang. Yang terakhir itu Scrum Event, di mana sprint adalah jantung dari proses Scrum. Ini adalah kotak waktu yang membuat produk jadi yang bisa digunakan. Tujuan keseluruhan dari setiap sprint adalah untuk menciptakan produk yang dapat digunakan dan berpotensi untuk dirilis, yang dikenal sebagai product done. Nah, selanjutnya ini adalah Scrum Team, di mana yang pertama bagian lintas fungsi, itu anggota tim memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan nilai di setiap sprint. Mereka juga melakukan manajemen secara mandiri. Yang kedua, terkait product goal, di mana Scrum Team terdiri dari 1 Scrum Master, 1 Product Owner, dan developers. Di dalam Scrum Team tidak ada subtim ataupun hierarki. Dan terakhir, tim kecil yang optimal, di mana Scrum Team cukup kecil untuk tetap gesit dan cukup besar untuk menyelesaikan pekerjaan penting dalam sprint. Biasanya 10 orang atau kurang. Untuk Scrum Event, di mana semua pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai product goal termasuk sprint planning, daily scrum, sprint review, dan sprint retrospektif terjadi dalam sprint. Selama sprint, yang pertama, tidak ada perubahan yang dilakukan yang akan membahayakan sprint goal. Yang kedua, kualitas tidak boleh menurun. Yang ketiga, produk backlog disempurnakan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, cakupan dapat diklarifikasi dan dinegosiasikan ulang dengan product owner karena adanya temuan baru. Berikut ini adalah Scrum Artifact, di mana artefak Scrum mewakili hasil karya atau nilai. Mereka dirancang untuk memaksimalkan transparansi informasi utama, sehingga setiap orang yang memeriksanya memiliki dasar yang sama untuk adaptasi. Nah, setiap artefak berisi komitmen
Untuk memastikannya, memberikan informasi yang meningkatkan transparansi dan fokus yang dapat diukur kemajuannya. Yang pertama, untuk product backlog adalah product goal, untuk sprint backlog adalah sprint goal, dan yang terakhir untuk increment adalah definition of done. Berikut ini merupakan referensi utama yang digunakan dalam pembuatan video ini. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.